bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-murid, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan dikau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh, apa yang kalian ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kalian lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo, brother, suster, bapak, ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih. Sebagai orang mengikuti Kristus, maka tokoh teladan kita adalah Kristus. Maka bagaimana Kristus hidup bersama dengan jemaat perdana, itulah yang harus menjadi contoh teladan bagaimana kita hidup di zaman ini. Bagaimana dalam kehidupan persaudaraan, soal saudara kita bersalah. Ketika dia bersalah, maka tujuan kita adalah untuk supaya mendapatkannya kembali sebagai saudara. Bukan supaya kehilangan dia atau bukan supaya mempermalukan. Maka tujuan menegur, menasehati itu haruslah dilakukan secara diam-diam, 4 mata saja. Secara sembunyi dalam rumah sendiri, sehingga dengan itu kita bisa berbicara dari hati ke hati. Orang yang berbicara dari hati ke hati, maka akan dianggap sebagai, oh dia sungguh-sungguh sayang atau cinta kepada orang yang dinasehati. Akan menjadi berbeda ketika kita dengan sengaja untuk menasehati di kala orang banyak. Itu pasti tujuannya supaya orang lain dengar dan dia bisa malu sehingga dia bisa bertobat. Maksudnya mungkin masih baik, tapi ada terselubung maksud yang tidak baik, yaitu mempermalukan. Maka dengan mempermalukan, maka dia akan menganggap kita sebagai orang lain. Orang tidak akan terima nasihat itu. Kenapa sih tidak bisa nasihat di rumah saja? Maka saudara-saudariku yang terkasih, menjadi pengikut Kristus itu bukan hanya sekedar mendengarkan indahnya firman Tuhan, tidak. Tapi setelah mendengarkan firman Tuhan itu bagaimana kita koreksi diri. Sudahkah selama ini kita menasihati secara tersembunyi, 4 mata? Artinya hanya saya dengan dia atau dirimu dengan dia. Tidak ada orang lain. Baru kalau dia kepala batu, agak dinasihati melalui tambahan beberapa orang. Kalau juga masih kepala batu tidak mau dengar juga, maka anggaplah dia sebagai seorang pemungut cukai yang berdosa. Maka Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman yang ikut misa secara live streaming bersama kami, tahapan-tahapan ini menunjukkan bahwa cinta kita tulus. Kita ingin mendapatkan dia sebagai saudara yang utuh, bukan menganggap dia sebagai orang lain. Maka kalau kita anggap saudara, maka berkumpul bersama dengan sesama saudara dalam doa bersama. Bukan untuk gosip, bukan sambil cari kutu, mama-mama, omong namanya orang. Itu Yesus tidak ada di situ. Karena yang ada di situ pasti hantu, bukan Tuhan. Karena gosip. Tapi kalau kita berkumpul untuk berdoa,
Pasti Yesus ada di situ. Karena apa? Dia bilang apa? Kalau kamu berkumpul 1, 2, 3 orang dalam namaku, maka dalam nama Yesus berarti tidak mungkin gosip. Karena apa? Orang yang gosip itu makin digosok makin sip. Ada yang makin menjadi-jadi. Kalau sudah 2, 3 orang gosip, itu seluruh isi dunia, seluruh kesalahan tetangga bisa diungkit sampai sekecil-kecilnya. Lalu lupa dengan kesalahan sendiri, lupa dengan dosa sendiri. Tapi dosanya orang lain itu gampang sekali, bisa dicungkil semua. Maka saudara semari kita bertanya diri pagi hari ini, adakah kita hidup mencontoh, meneladani Kristus yang hidup bersama dengan jemaat perdana pada masa itu, dengan murid-muridnya pada masa itu? Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Amin.